Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Bapak harap kabarnya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu anak-anak bisa lihat di bukunya, yaitu pembelajaran 5. Di pembelajaran pertama yaitu tema 5. Nah, di sini anak-anak kita akan membahas tentang pahlawanku. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang materi kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami syukur atas rahmat Tuhan, atas dan berkat rahmat Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dengan keadaan sehat ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya apapun yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami maknai dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa kami berbuat, hapuskanlah itu agar kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan mempelajari tentang pahlawanku. Nah, mungkin anak-anak mengerti itu, apa arti itu adalah pahlawan. Nah, pahlawan itu adalah anak-anak seseorang yang telah rela berani untuk kita atau berkorban untuk kita, seperti itu. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui siapa pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Seperti contohnya, anak-anak bisa dilihat di gambar di samping ini. Ini adalah gambar Presiden pertama Indonesia dan Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, mereka ini anak-anak adalah pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, contohnya seperti itu ya. Nah, dalam materi ini anak-anak, mungkin anak-anak pernah melihat dalam kehidupan anak-anak sehari-hari tentang pahlawan. Nah, contohnya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Di rumah itu siapa pahlawan kita sebenarnya? Nah, pahlawan kita itu orang tua. Nah, anak-anak, mengapa dikatakan pahlawan orang tua itu sebagai pahlawan kita? Nah, contohnya orang tua itu anak-anak telah membesarkan kita, mendidik kita sampai saat ini, menyekolahkan kita, memberi kita makan, membiayai sekolah kita, menafkahi kita. Nah, itu adalah pahlawan kita di rumah. Nah, mungkin anak-anak juga bertanya seperti ini, Pak, guru itu pahlawan enggak? Nah, pahlawan. Kenapa Bapak bilang pahlawan, anak-anak? Mungkin tanpa guru anak-anak tidak bisa belajar di sekolah. Tanpa guru anak-anak tidak bisa pintar, seperti itu. Nah, guru itu adalah anak-anak pahlawan tanpa tanda jasa yang rela memberikan pengetahuannya bagi anak-anak supaya anak-anak itu pintar, seperti itu. Dan ada juga yang bertanya seperti ini, Pak, teman-teman itu pahlawan enggak? Pahlawan. Kita ambil contohnya si Sari dan Jonathan. Nah, pada saat pembelajaran dimulai, pulpen Sari itu kehabisan tinta. Nah, si Jonathan ada 2 pulpennya. Nah, Jonathan itu memberikan pulpen itu kepada si Sari. Si Jonathan pahlawan enggak? Pahlawan. Karena apa? Karena dia rela berkorban supaya sahabatnya tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, banyak sekali di Indonesia ini adalah anak-anak pahlawan-pahlawan yang rela mati demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebut salah satu contohnya yaitu seperti di gambar. Nah, ini adalah anak-anak Bung Tomo. Nah, dia lahir di Surabaya. Dia adalah rakyat biasa, tapi semangat juangnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tinggi. Dia mengatakan seperti ini, lebih baik mati daripada tidak merdeka sama sekali. Nah, itu anak-anak yang harus kita pelajari, bahwa pahlawan-pahlawan Indonesia itu adalah pahlawan-pahlawan yang rela mati berkorban demi bangsa dan negara. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi kan, orang tua pahlawan, guru pahlawan, teman-teman juga pahlawan kan, seperti itu. Nah, atau mungkin Pak, contoh lain dari pahlawan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana Pak? Karena mungkin anak-anak mengatakan seperti itu. Nah, contohnya Bapak ambil si Gaby. Nah, Gaby ini punya teman seperti itu kan, dan dia contohnya si Gaby itu mempunyai makanan sementara temannya tidak mempunyai makanan. Nah, si Gaby membagi makanan ini kepada temannya. Kenapa dibagi anak-anak? Supaya teman itu tidak kelaparan. Nah, di situ Gaby menerapkan sifat kepahlawanan enggak? Iya kan?
karena dia rela berkorban. Tapi anak-anak, Bapak harap walaupun kita berkorban demi teman kita jangan pernah mengharapkan imbalan sesuatu seperti itu. Itu kita harus menolong dengan ikhlas. Nah, di sini anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti melihat sikap kepahlawan dari diri seorang, baik itu orang tua, guru, dan teman-teman seperti itu yang Bapak bilang tadi ya. Nah, mungkin anak-anak seperti ini menyatakan, Pak, sikap kepahlawanan apa yang harus kita teladani dari pahlawan-pahlawan di Indonesia? Yang pertama itulah kita harus berani. Nah, artinya di sini berani adalah anak-anak itu berani bertindak dan mengambil keputusan. Itu yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu adalah anak-anak rela berkorban. Nah, seperti Bapak bilang tadi, contohnya kan orang tua, guru, teman-teman. Mereka kan rela berkorban demi kita. Orang tua rela menafkahi kita, memberi kita makan, merawat kita, membiayai sekolah kita. Pak, pengorbanan orang tua itu anak-anak tidak bisa diukur. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah Bapak bilang guru tadi kan, tanpa guru anak-anak tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa bermain di sekolah, seperti itu. Guru memberikan pengetahuannya kepada anak-anak supaya anak-anak itu pintar. Dan yang ketiga yaitu mengenai tentang teman, seperti Bapak bilang jelaskan tadi, kita harus rela berkorban demi teman kita. Dan yang ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Nah, membela kebenaran dan keadilan itu seperti apa anak-anak? Nah, ibaratnya seperti ini contoh si Sari. Si Sari ini melakukan suatu tindakan yang benar, tapi di mata orang itu salah. Nah, kita harus membela itu kan? Kita harus membela si Sari seperti itu. Nah, dan selanjutnya adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah anak-anak kita harus menghargai perjuangan para pahlawan kita. Seperti contoh kan Bung Tomo tadi kan dia kan rakyat biasa. Nah, tapi semangat juangnya tinggi. Lebih baik mati tapi daripada tidak merdeka sama sekali. Kita harus menghargai itu. Bagaimana cara menghargainya adalah anak-anak, yaitu contohnya kita harus menjaga kedaulatan rakyat Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Nah, artinya di sini adalah anak-anak menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjaga negara kita. Contohnya dari ada negara lain yang menjelek-jelekkan negara Indonesia, negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, kita harus membela kan seperti itu kan. Kita harus menjaga kedaulatan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah bahwa kita benar-benar adalah negara atau warga Indonesia yang rela membela negaranya jika dihina negara lain seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mungkin anak-anak bertanya, Pak, bagaimana cara kita menghargai para pahlawan? Nah, mungkin anak-anak seperti itu. Si Sari mengatakan seperti ini, Pak, bagaimana cara kita menghargai pahlawan kita yang ada di Indonesia contohnya? Nah, cara kita adalah anak-anak yang ini Bapak buat contoh secara kehidupan kita masing-masing ya anak-anak ya. Waktu setiap hari Senin kita kan sebelum belajar melaksanakan upacara bendera kan. Nah, itu adalah anak-anak salah satu tindakan sederhana kita untuk menjaga atau untuk menghargai pahlawan-pahlawan kita yang ada di Indonesia ini, yaitu melakukan upacara bendera seperti itu kan, memperingati hari pahlawan. Nah, memperingati hari pahlawan itu ya kita harus menghargai para pahlawan kita. Yang kedua yaitu adalah anak-anak. Tadi itu kan yang pertama kan melakukan upacara bendera. Yang kedua itu adalah anak-anak kita harus berkunjung atau ziarah ke makam-makam pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah anak-anak membaca buku tentang pahlawan. Nah, tujuan dari kita untuk membaca buku tentang pahlawan ini adalah anak-anak supaya kita mengerti siapa itu pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, itu anak-anak tujuannya. Dan apa saja yang mereka lakukan apa saja yang mereka lakukan supaya negara kita merdeka. Seperti itu. Perjuangan para pahlawan itu tidak bisa dinilai loh. Tanpa mereka, negara kita Indonesia ini tidak bisa merdeka sampai 70 tahunan lebih seperti itu ya kan. Nah, dan yang keempat adalah
seperti yang Bapak bilang tadi, memperingati Hari Pahlawan. Dan yang kelima, mengabadikan nama pahlawan. Nah, artinya di sini adalah anak-anak mengabadikan nama pahlawan ini, kita harus mengingat satu nama pahlawan. Ibaratnya contoh di jalan raya kan ada jalan Sisingamangaraja, ada jalan Kartini, bahkan di gedung-gedung juga harus dibuat kan, gedung Patimura atau contohnya kan. Pokoknya itu cara kita anak-anak untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, Bapak sarankan supaya anak-anak jangan lupa mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini. Nah, tanpa mereka anak-anak kita tidak bisa merdeka seperti sekarang ini. Perjuangan mereka itu sangat besar. Waktu pada zaman penjajahan Belanda, tentara Belanda itu menggunakan senjata lengkap seperti itu kan. Sementara di Indonesia kita hanya menggunakan busur. Nah, perjuangan para pahlawan Indonesia itu tidak sia-sia. Nyatanya kan kita bisa merdeka seperti itu, ya kan? Nah, Bapak harap anak-anak dapat menyikapi sikap pahlawan yang ada di Indonesia ini. Jangan lupa kan sikap pahlawan di Indonesia ini. Nah, mereka kan kita kan tidak bisa seperti ini. Nah, Bapak harap seperti itu ya anak-anak ya. Nanti Bapak kasih tugas.